saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan dengan tema 10 tekad rohani peraih sukses part yang ke-17. Dan malam hari ini kembali akan dibawakan oleh Pastor Dr. Timothy Roy Kapiko, MA, PhD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bapak Host. Terima kasih semua saudara kekasih, kita boleh kembali datang di hadirat Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, pada petang hari ini Tuhan, kami semua terbuka hati setelah kami menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Izinkan kami menyimpan dan menerima sabda-Mu dalam hidup kami. Kami mohon supaya jari tangan Allah menorehkan dan memahat firman di dalam loh hati kami semuanya. Oleh sebab itu segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan, intervensi kuasa-kuasa iblis, dan roh-roh kenajisan dan duniawi yang akan mengganggu dan membuat kalut pikiran kami, membuat kami terpecah konsentrasi, kami patahkan dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan darah anak domba Allah membasuh, menyucikan kami, melayakkan kami untuk masuk di dalam serangkaian pekerjaan ilahi, yaitu penyampaian firman, yaitu pengurapan minyak, yaitu perjamuan kudus. Biar ada 3 hal yang luar biasa ini boleh kami alami pada petang hari ini. Berbahagia sekali boleh bersama dengan semua para kekasih, baik anggota-anggota MK, Magelang, Temanggung, Jogja, maupun para hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Hamba mohon ini semua dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Puji Tuhan para kekasih, kita berjumpa kembali di dalam Bible Study GKG. Dan bila boleh saya ingatkan, hari ini masih ada sisa 252 hari di dalam tahun 2024 ini, ya. Puji Tuhan, katakanlah 2 hari sekali kita mengalami mujizat. Wow, hebat ya. Berapa banyak kali kita bisa menerima? 126 kali kita boleh menerima mujizat Tuhan pada tahun ini saja. Ya saudara, itu misal saja. Nah, kita kembali pada tema pokok kita, yaitu 10 tekad rohani peraih sukses. Bagi hamba-hamba Tuhan teristimewa, dan termasuk saya, dan juga bagi semua pebisnis, ibu rumah tangga, kakek dan nenek yang sudah pensiun dan tidak bekerja lagi. Ya, seringkali saya mendapatkan pertanyaan, bagaimana saya sudah pensiun, tidak dikasih uang sangu, dan kemudian saya bisa sukses. Dari mana? Nah, saudara, dengarkan ini firman. Firman ini ajaib, ya, mengadakan dari yang tidak ada. Amin. Menambahi dari yang defisit sampai dari minus menjadi surplus. Amin. Memberikan kepada kita mujizat yang belum pernah kita alami, yang belum pernah kita rasakan dalam hidup kita. Saudara, dan ini luar biasa sekali. Saya berbahagia, saya boleh menyampaikan sekali lagi tentang 10 tekad ini, dan ini menjadi berkat ajaib buat saya. Beda dengan ketika pertama kali saya menyampaikan. Juga beda ketika pertama-tama kali saya menyampaikan di dalam PSP Ikat kepada para hamba-hamba Tuhan dalam program sarjana profesi, ya saudara, dibanding yang pertama, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, wah ini hebat sekali, ya. Dan firman Tuhan itu berkembang dengan dahsyat. Katakan amin. Para kekasih, pada bagian yang ke-17 ini, ya, part 17, saya ingin kita semua masuk pada ayat pokoknya. Ya, sekali lagi kita akan baca, ya. Sudah lama kita tidak baca, sekarang kita akan baca. Saya akan membacakan, ya saudara, Yosua 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecil dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu
menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Para kekasih, ayat-ayat yang dahsyat ini, sekali lagi saya ingin menjelaskan setelah lama tidak saya singgung, ayat ini diberikan, ya saudara, kepada Yosua supaya Yosua teguh imannya, kepercayaannya. Ya saudara, kenapa? Kalau kita melihat di atasnya Tuhan Allah berfirman bahwa Musa, hambaku itu telah mati. Sudah mati. Namanya orang sudah mati, sudah kita tidak bisa menaruh harap apapun. Ya, sehebat apapun itu orang, termasuk Musa, kalau sudah mati ya sudah berhenti, saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan bangsa Israel yang jumlahnya 2,4 juta sampai 2,5 juta orang? Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan mereka yatim piatu tanpa orang tua yang memimpin mereka. Itu sebab dipilihlah seorang muda untuk menjadi orang tua mereka. Ya saudara, perhatikan. Seorang muda dipilih untuk menjadi orang tua bagi Israel. Dan itu adalah Yosua. Apa pesan, apa wejangan, dan apa ya sesuatu wasiat buat Yosua, yaitu peganglah firman-Ku. Ya, jangan kau lupakan. Hendaklah engkau berjalan sesuai dengan firman-Ku. Maka aku akan memimpin kamu dan kemanapun kamu pergi, kamu akan berhasil. Ya saudara, berhasil itu kelihatannya untuk Yosua. Tidak. Untuk sekitar 2,5 juta orang. Saudara, hebat kan? Perintah ini diberikan pada satu orang, membawa berkat untuk 2,5 juta orang. Itu sebab tema kita adalah 10 tekad untuk sukses. Kita bisa meraih sukses bagi diri kita. Dan kita akan berguna bagi orang banyak yang ada di sekitar kita. Itu sebab syaratnya, katakan syaratnya, saya tidak boleh takut dan gentar. Amin. Kita tidak boleh takut dan gentar. Itu syaratnya. Saudara, sehingga kita boleh meneruskan rencana Tuhan. Musa meninggal, orang yang besar ini wafat. Tetapi perjalanan bangsa Israel belum selesai. Harus terus. Saudara, ini menunjukkan tentang siklus regenerasi yang harus tetap ada di dalam gereja Tuhan dan juga jangan lupa di dalam keluarga kita. Orang tua meninggal, anak harus melanjutkan. Saudara, apa yang dilanjutkan oleh anak? Yaitu perkara-perkara rohani dari orang tua. Itu sebab sebelum saya masuk pada pelajaran ini, saya ingin menekankan pada ibu dan bapak, kakek dan nenek, sebagai penatua-penatua di dalam keluarga kita masing-masing. Kita harus mulai mendidik para calon-calon pemimpin rumah tangga dari keturunan kita. Saudara, sehingga berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua, setelah kita tidak ada lagi di antara mereka, mereka bisa melanjutkan terus. Jangan sampai itu berkat stop. Karena Tuhan menilai, kamu tidak bisa seperti orang tuamu. Aku memberkati orang tuamu, karena orang tuamu itu takut sama aku. Karena orang tuamu sudah nggak ada, dan kamu tidak melanjutkan regenerasi kepemimpinan rohani, perkara-perkara rohani, tradisi rohani, kebiasaan rohani, kamu tidak bisa lanjutkan, ya stop deh dari kamu. Masih banyak rumah tangga yang lain di seluruh dunia yang harus aku perhatikan. Ibu dan bapak perhatikan baik-baik. Kalau kita hanya bisa memberikan warisan pada anak kita, itu ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan, orang-orang yang percaya pada setan-setan dan perdukunan, sudah melakukan itu. Mereka menyimpan harta mereka untuk menjadi warisan. Ya. Para kekasih, lalu bagaimana saya dan saudara? Apa kita mau kalah dari mereka yang bisa mewariskan sesuatu kepada anak mereka, pada keturunan mereka? Jangan mau kalah. Warisan yang kita wariskan pada anak keturunan kita
haruslah warisan dari sorga. Perkara-perkara rohani yang akan membuat mereka selalu terkoneksi dan kempal kalian Gusti Yesus. Menyatu dengan Allah. Sehingga kita orang meninggal, mereka tidak kelabakan. Istri tidak kelabakan, suami tidak kelabakan, anak tidak kelabakan. Saudara, sepertinya ini rumah tangga goncang banget. Ya goncang pasti deh, pasti. Tetapi segera kemudian stabil kembali. Saudara, saya beritahu kepada saudara, seringkali saya dan saudara hanya memikirkan hidup ketika kita ada. Kita tidak memikirkan ketika kita mati besok. Saudara, bukan kitanya sih selamat. Kitanya masuk dalam kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Ya, tetapi yang ditinggal, saudara dan saya harus memikirkan mereka. Supaya mereka ada pada pendidikan rohani. Dari mereka anak-anak cucu kita yang masih kecil, sampai anak-anak kita yang sudah dewasa dan sudah punya anak. Para kekasih. Dan inilah yang menjadi kehendak dari Tuhan. Sehingga Yosua 1 ayat 8 dan 9 yang tadi telah kita baca bersama, saudara, itu membawa suatu dampak yang dahsyat di dalam hidup mereka. Kita ada, puji Tuhan. Kita mati, puji Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab para kekasih, pelajaran rohani tidak hanya untuk saya, hanya untuk kita semua yang ada di dalam kelas meeting ini, dalam Zoom meeting ini. Bukan hanya itu saja. Kita harus melanjutkan, memberitahukan pada anak keturunan kita bahwa mereka perlu rohani. Jangan cuma kasih pendidikan, kasih uang sangu, kasih uang sekolah dan perlengkapan, tetapi lebih daripada itu mereka harus mempunyai tradisi dan kebiasaan rohani seperti kita. Setia datang berbakti di rumah Tuhan, ya saudara, untuk berdoa, untuk baca Alkitab. Nah itu di mana mereka harus mempersembahkan hidup mereka. Sehingga kita meninggalkan legacy, kita meninggalkan warisan yang sungguh-sungguh bagus, signifikan, dan membawa kuasa Allah turun di dalam rumah-rumah tangga mereka. Yang mau beri tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Haleluya. Ya. Para kekasih, dengan pendahuluan ini saya akan masuk bersama dengan Anda di dalam 10 tekad rohani. Saudara-saudara, subtema kita mulai dari yang part 14 ya. Bagian 14 itu kita sudah masuk pada satu subtema, yaitu sekecil dan sebesar apapun pelayanan, kerjakanlah dengan sepenuh jiwa para kekasih. Saya sebagai gembala saudara sangat memperhatikan 3 hal. 1, hidup saya sendiri. Karena saya seorang gembala. 2, saya memperhatikan hidup saudara sebagai domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada kepemimpinan dan ketata layanan saya. Saudara. Dan ketiga, itu kepada rumah Allah yang saya dan Anda ada di dalamnya. Gereja, ya, satu persekutuan anak-anak Tuhan. Nah, ini penting sekali. Ya, saudara, itu sebab kita semua sebenarnya para kekasih, saudara yang sudah dijadwal oleh gembala saudara. Saudara yang telah memegang sesuatu tugas tanggung jawab. Dari yang kecil sampai yang agak besar. Ya, kita mulai dari usher, penerima tamu di pintu depan gereja kita. Kemudian kita juga melayani kolektan atau penghitung kolektor, ya saudara. Kemudian dulu sebelum COVID kita punya tradisi membagikan perjamuan kudus. Ada bapak-bapak yang bergerak ke seluruh ruangan untuk membagikan roti dan air anggur, ya saudara. Kemudian pekerjaan pelayanan yang lebih meningkat, yaitu pelayanan mimbar sebagai worship leader ataupun sebagai singers, sebagai pemusik, ya pemain musik. Kemudian juga anak-anak muda sebagai dancer, flag dan lain sebagainya. Saudara, semuanya itu adalah pelayanan, baik pelayanan di rumah Tuhan, pelayanan mimbar, ya saudara,
Dan jangan lupa ada 3 pelayanan keluar, yaitu anjang sana, untuk memperhatikan domba-domba Tuhan. Jangan sampai mereka terlantar. Ya, saudara, itu saya yakin saudara sudah paham ya. Nah, itu pelayanan-pelayanan harus bisa kita wariskan kepada anak kita. Kalau anak saudara itu pasif, maka saudara harus mulai menggerakkan mereka. Sebagai jaminan kalau saudara meninggal, maka anak saudara tetap memiliki legacy, memiliki warisan, dan hak waris. Hak waris, yaitu untuk tetap melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebab kalau kita sebagai orang tua, kita don't care, kita terserah mereka lah. Ya zaman sekarang kan zaman kebebasan, anak-anak saya kasih kebebasan. Mau ke gereja mana, mau ke agama mana, ya mau melayani oke, nggak melayani juga no problem. Wah ini orang tua yang repot sekali ini. Besok mau masuk surga, kangelan, susah mau masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak bisa mendidik anak-anaknya. Saudara, itu sebab kali ini Tuhan menyuruh saya bicara soal itu. Saya tidak berencana sama sekali. Biasa itu Roh Kudus itu selalu memimpin saya dalam pembicaraan saya tanpa saya persiapkan. Kalau ini saya persiapkan. Materi khotbah ini saya persiapkan. Omongnya saya tidak mempersiapkan. Ya, itu sebab saya yakin kali ini Tuhan ingin bicara dan menegur para orang tua untuk bisa mendidik anak-anaknya. Memiliki dan menerima legacy dari Tuhan. Yaitu sesuatu wasiat seperti yang diberikan pada Yosua, si anak muda ini. Ya. Jangan bangga kalau anak saudara itu pintar, otaknya itu luar biasa encernya. Saudara, dan kemudian berhasil di sekolah, di pendidikan. Saudara, belum tentu dalam mencari uang, di dalam berbisnis, di dalam bekerja sebagai aparat negara atau aparat pemerintah, atau sebagai aparat keamanan bisa berhasil. Belum tentu. Saudara, pendidikan sekolah, ya, educational certificate, ijazah pendidikan tidak berbanding lurus dengan kesuksesan si murid. Nah, sekarang bagaimana? Ya harus minta berkat Tuhan. Sehingga murid yang bodoh sekalipun, kalau ada anak kita yang bodoh, nilainya jelek, tetapi karena saudara itu rohani, dan karena anak-anak itu saudara dorong untuk rohani, wah Tuhan memberkati. Ya, nilainya di sekolah pas-pasan atau kurang bagus, ketika mereka terjun di dalam masyarakat, mereka bekerja sebagai mencari income, ya, di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, ya, di dalam job mereka, Tuhan memberkati mereka luar biasa, bahkan bisa diberkati lebih daripada anak-anak yang di dalam education mereka sangat signifikan hasilnya, sangat bagus nilainya. Terus tidak tergantung pada nilai akademis dari anak saudara. Ini harus diingat. Lantas tergantung apa dan? Tergantung berkat Tuhan, Bapak dan Ibu. Jadi kalau seorang bapak dan seorang ibu, bersyukur masih komplit ya. Bapak dan ibu bisa mendidik anak-anak mereka takut kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Wah, Anda itu sudah 50% berhasil. Ya, 50% berhasil. Tinggal 50% lagi membimbing mereka untuk mereka lebih bertanggung jawab dalam hidup mereka. Itu sebab di semua gereja ada namanya kebaktian remaja atau kebaktian youth, kebaktian kaum muda. Ini mempersiapkan untuk anak-anak kita melayani Tuhan, supaya mereka bisa terjun ketika mereka menikah besok. Ya, sebelum menikah Tuhan menetapkan jodoh yang baik buat mereka. Ayah ibu tidak usah bingung dan pusing gimana anak saya jodohnya nggak datang-datang. Ya, saudara, Tuhan menetapkan. Dan saya beritahu kepada saudara, tidak semua orang ditetapkan untuk menikah. Itu harus diketahui. Jangan memandang rendah orang yang tidak menikah. Ya, saudara, karena Tuhan juga menetapkan sesuatu rencana bagi mereka yang tidak menikah.
Itu sebab kalau anak saudara sampai lama tidak menikah, jangan dijongkrok-jongkrokkan untuk menikah. Kamu menikah sama itu loh, tidak apa-apa deh, pokoknya kamu menikah deh. Ya, ini orang tua memang sudah kayak begini nih. Ya, saudara tidak akan melakukan hal yang begitu bodoh dan sembrono. Anakmu akan sengsara. Anakmu akan menjadi korban kriminalitas. Atau mungkin anakmu akan menjadi seorang kriminal. Ya, itu sebab baik dari mulai pendidikan, karena kita itu dicangkok, kata Rasul Paulus di dalam suratnya. Kita itu dicangkok. Ini pohon yang lama ya, buahnya kecut, masem, sengir. Ini pohon mangga, katakan demikian. Ya, kemudian dicangkoklah di stek, dicangkok dengan pohon mangga yang bagus, katakan aromanis. Ya, aromanis super, waduh hebat sekali. Cangkok sini, ya. Nanti dia akan bisa menghasilkan buah-buah yang manis. Ya, saudara, cangkokkan anak saudara pada pelayanan pekerjaan Tuhan. Jangan hambat. Ya, supaya mereka boleh menerima berkat yang luar biasa, kalau bisa lebih besar dari yang saudara orang tua terima. Bagaimana kita bisa membuat itu terjadi? Walaupun kita tidak memberikan mereka warisan secara keuangan, secara bidang tanah, atau sesuai dengan logam mulia, atau harta benda bergerak, kita mungkin tidak bisa kasih sama mereka. Kasihlah pekerjaan Tuhan sebagai warisan mereka. Kasihlah pengertian firman sebagai warisan mereka. Mereka akan betul-betul mengalami hidup yang luar biasa. Ketika kita meninggal para orang tua, mereka tidak akan sendirian. Mereka mempunyai, langsung diadopsi oleh Bapa di sorga. Dan mereka mempunyai orang tua yang di sorga. Saudara. Jadi pelajaran sukses, 10 tekad meraih sukses, itu saya harap tidak hanya menjadi untuk kita para orang tua yang sekarang ada di dalam Zoom meeting ini, saudara, tetapi juga pada anak keturunan kita. Amin. Nah, itu sebab saya mengangkat satu subtema sejak part 14 kemarin, sekecil dan sebesar apapun pelayanan, kita orang tua harus lakukan. Anak-anak kita harus punya bagian. Sehingga baik kita, baik anak kita, semuanya mendapatkan warisan ilahi dari Bapa di sorga. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Puji Tuhan, saudara. Kerjakanlah dengan sepenuh jiwa. Bukan sepenuh hati, tapi sepenuh jiwa. Dan ini penting sekali, para kekasih. Mari kita akan melihat. Kita ada pada tekad yang ketiga, ya saudara. You can get it over. Kamu akan bisa mengatasinya. Bagaimana bisa get it over? Gimana saya bisa mengatasi? Gimana saudara bisa mengatasi? Semua katakan di tempat saudara masing-masing dengan suara yang nyaring. Saya harus kongsi dalam kuasa yang besar. Yuk, angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung ya. Mari ikuti saya. Supaya saya bisa get it over. Supaya saya bisa mengatasinya. Saya harus kongsi dalam kuasa yang besar. Yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, dan ini adalah subtema yang pertama ya. Kongsi dalam kuasa yang besar. Kisah Rasul 4 ayat 33. Mari kita akan buka Alkitab kita. Tolong seorang saudara suka bacakan. Kisah para Rasul pasal yang keempat ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Priyo. Nah, saya ulangi, saudara. Dalam Kisah para Rasul pasal yang keempat ayat 33 ya. Dan dengan kuasa yang besar, ikuti saya. Dan dengan kuasa yang besar,
Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, kalimat ini, kalimat terakhir mengatakan, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, para kekasih. Berarti, saya mau tanya, berarti mereka itu mendapat hasil apa tidak? Dari kuasa kebangkitan Tuhan. Mendapat hasil apa tidak? Mendapat hasil. Hasilnya apa? Kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi kita mesti tahu para kekasih ya. Kita harus dari hati dan jiwa. Melayani Tuhan itu, kita harus dengan hati dan jiwa kita karena kita merindukan kasih karunia yang melimpah-limpah. Sudah tentu gembala sidang saudara, di sini ada beberapa rekan-rekan saya, Bapak dan Ibu gembala sidang, ya, para pastor. Nah, itu kami semua mendoakan jemaat yang kami layani, saudara. Ya, kadang-kadang setelah saya habis nama-nama yang saya hafal, yang saya ketahui dan yang saya kenal di dalam jemaat, kan ada juga jemaat yang baru dan lain sebagainya. Ya, yang saya tidak kenal, kalau Ibu Gembala itu boleh saya katakan lebih banyak beliau mengenal. Karena seringkali terjun ke lapangan dan menuju ke rumah-rumah sehingga tahu semua rumah ibu ini ada di mana. Ya, kalau saya tanya di mana sih rumahnya, itu loh dari sini terus kemudian belok kiri, kemudian naik jembatan lagi, kemudian turun belok ke kiri. Terus kemudian naik lagi ke atas. Aduh sudah stop, bingung aku. Ya, karena dia sendiri lupa nama jalannya apa, tahu kira-kira ancar-ancarnya. Dia mengenal. Ya, kalau saya, setelah saya habis nama-nama yang saya kenal, saya berkata, Tuhan tolong kepada mereka yang hamba tidak kenal dan hamba belum paham namanya dan alamatnya. Saudara, menurut saudara, kalau seorang pendeta berdoa begitu, apakah jemaatnya yang dia belum kenal namanya atau lupa namanya, kira-kira orang yang belum kenal namanya itu diberkati Tuhan apa tidak? Diberkati. Amin. Itu sebab ini pekerjaan gembala, saudara. Nah, itu sebab kasih karunia yang melimpah-limpah itu ada pada warga jemaat. Hargailah gembala dan ibu gembala saudara. Jangan sepelekan mereka, karena mereka menaikkan tangan yang kudus untuk memberkati saudara. Kapan saja mereka bisa angkat tangan, saudara pasti dapat berkat. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Makanya para rasul, ya mereka memang sudah pernah melihat Yesus ya. Kemudian Yesus disalib, bangkit. Mereka tahu itu. Lambat laun mereka mengerti. Dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Lalu mereka itu hidup bersehati. Mereka berkumpul selalu, mereka beribadah, berbakti kepada Tuhan, dan Tuhan mencurahkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Dengan kekuatan yang besar, ya, para rasul, pimpinan-pimpinan, para pastor ini mengabarkan Injil. Dan terjadi mujizat-mujizat. Saudara, rumah-rumah tangga jemaat itu diberkati karena gembalanya, pastornya, kongsi dengan Tuhan. Ini ayat ini tadi, ya, Kisah Rasul 4 ayat 33. Karena kami hamba-hamba Tuhan ini kongsi dengan Tuhan. Nggak main-main ini. Itu sebab jemaat kami bisa diberkati. Rumah-rumah tangga saudara tiba-tiba mendapatkan berkat, pembukaan jalan, bahkan yang saudara nggak pikir itu terjadi pada saudara. Betul apa enggak? Ini karena gembala saudara, ya, yang mendoakan saudara. Kenapa? Karena gembala saudara kongsi, kerjasama dengan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian.
Ya, itu sebab penting sekali kita semua para hamba-hamba Tuhan itu kita mempunyai kongsi yang baik dengan Tuhan. Jangan suka bikin sakit hati Tuhan. Setia dalam pelayanan. Kita bisa makan, nggak bisa makan, pegang duit apa nggak pegang duit, punya ini atau tidak punya ini. Harusnya punya itu tapi nggak punya. Saudara, seorang pemimpin dia harus nomor satu kongsi dengan Tuhan. Nanti kongsi kita yang kuat ini, ya, partner kita yang kuat dahsyat ini, melihat kongsinya yang miskin di dunia, yaitu para pendeta ini. Kongsiku kok melarat ya. Kongsiku nggak punya ini, nggak punya itu ya. Oke, aku akan kasih deh. Tapi coba, kalau seorang pemimpin rohani dia tidak kongsi dengan Tuhan, ya dia harus jungkir balik menghidupi dirinya dan keluarganya. Saya nggak mau. Ya, kalau saya kerja di perusahaan aja, perusahaan membiayai saya, menjamin saya, mengasuransikan saya, memberikan pada saya vacation, saya boleh jalan-jalan setiap tahun 1 kali ke luar negeri sekeluarga. Itu kalau saya kerja pada perusahaan, saudara. Saya yakin saya pasti dapat fasilitas-fasilitas yang tinggi. Tidak akan saya dapat fasilitas yang rendah. Itu keyakinan saya. Apalagi saya meninggalkan itu semua cita-cita. Saya tidak menaruh harap pada perusahaan. Saya hanya ngawulo. Saya hanya ngawulo kepada Tuhan. Apalagi pasti Tuhan akan memberkati saya sebagai seorang pemimpin rohani. Karena saya memberkati jemaat. Maka pemimpinnya dia harus menerima lebih banyak dong. Supaya bisa dibagikan pada jemaat. Ketika dia mengangkat tangan, jemaatnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah ini loh saudara. Kongsi dalam kuasa yang besar itu artinya apa? Artinya kuasa itu tak terbendung. Katakan, artinya kuasa kebangkitan Yesus tak terbendung. Pasti tiba kepada saya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Itu sebab anak-anak Tuhan, setialah. Nomor satukan kongsimu. Engkau harus kongsi juga dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya tanda-tanda ajaib dan mujizat di bidang keuangan, di bidang kesehatan, di bidang masa depan, di bidang hari tua, di bidang pemeliharaan masa depan anak-anak cucu saudara. Semuanya mulus diberkati oleh Tuhan. Ya saudara, itu luar biasa sekali. Karena saudara kongsinya Tuhan. Ya saudara, di dalam dunia, seorang kongsi, dia itu memberi saham. Ya, dia punya simpan uang atau emas pada bos yang besar ini. Itu namanya dia kongsi. Ya, nah kita akan belajar mengenai soal ini supaya kita tahu apa yang kita harus berikan kepada Tuhan. Ya, kongsi. Kongsi ini beda dengan kungsi. Ya, kalau kongsi itu gini, lalu dapat amplop merah. Ya, nah ini kongsi ini beda. Kongsi ini menurut Wikipedia adalah dari bahasa Hokkien, Hansi atau Hanyu Pinyin, kongsi. Ya, nah itu artinya kerjasama, jalin hubungan antar dua orang atau lebih. Dua, perkumpulan orang yang memiliki marga atau daerah asal yang sama. Ya saudara, untuk nomor 1 itu dalam kurung, nomor 1 ayatnya ada 2 itu. Untuk nomor 2 ayatnya juga ada 2. Kiranya saudara baca nanti di rumah. Arti kongsi saya dengan Tuhan itu dahsyat. Saya mengajar saudara kali ini supaya saudara juga kongsi dengan Tuhan. Supaya mendapat yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Katakan, bila saya kongsi dengan Tuhan, maka pastilah saya mendapat yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, saudara, sekarang ini saya tulis dengan tinta merah ini. Bila pernah pecah kongsi dengan Yesus, masih ada kesempatan untuk perbaiki dengan Tuhan Yesus. Semua katakan,
Mumpung saya masih hidup. Wah, kelihatannya belum semua nih. Ya, katakan ya. Mumpung saya masih hidup. Ya, itu sebab penting ya para kekasih. Karena saya dan Anda ini masih hidup. Kalau kita ini merasa kita ini agak retak sedikit atau kita pecah kongsi dengan Tuhan, maka ayo cepat kita perbaiki. Ya. Saya sudah jelaskan sedikit pada 2 minggu yang lalu. Jadi ini penting sekali kita selalu ada di dalam hubungan yang erat dan gak boleh retak. Erat tidak boleh retak. Dengan perkongsian kita dengan Tuhan. Ya, apalagi kita harus merasa aku itu nggak punya bodoh modal apapun dah. Aku ini cuma orang aja. Ya, Tuhanlah yang memodali aku semuanya. Bahkan modal ini modal dari sorga. Ya, para kekasih, hargai. Kesempatan masih hidup harus dihargai. Kalau ada keretakan dengan Tuhan harus segera diperbaiki. Karena ini menyangkut perkongsian. Dan perkongsian menyangkut soal kelimpahan kasih karunia. Ayo ikuti saya. Saya nggak mau saudara nggak paham, oke? Perhatikan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri di jantung saudara. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai malam ini, hamba tidak mengizinkan pekerjaan iblis memecah, meretakkan perkongsian antara hamba dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba akan memperbaiki semua perpecahan kongsi, keretakan kongsi dengan Tuhan Yesus. Hamba merindukan kasih karunia semakin melimpah dalam hidup hamba seiring perkongsian hamba dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ya Allah Roh Kudus, urapilah hambamu, beri kerendahan hati, kelembutan hati, supaya hamba selalu kongsi dengan Tuhan Yesus. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Dengan suara saudara, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau masih tetap mengizinkan kami untuk erat di dalam perkongsian dengan Engkau. Untuk menerima kasih karunia yang melimpah-limpah dan besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, tolong beri jabatan tangan satu sama lain ya. Selamat ya. Kembali kongsi dengan Tuhan Yesus. Kiri, kanan, ya. Muka, belakang, kasih selamat. Saudara, ini adalah satu hal yang perlu diselebrate, perlu dirayakan. Yaitu kita kongsi kembali dengan Tuhan. Amin. Maka berkat itu, mujizat itu akan berlanjut di dalam hidup kita. Jasmani dan rohani. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi kita. Ya. Para kekasih, saya akan tutup pada slide berikut. Ya, semoga ya kita bisa selesaikan. Saya perlu menyampaikan mengenai soal trilogi penggembalaan. Saudara, aspek menggembalakan itu ada 3 logia, 3 ilmu, atau 3 cabang ilmu. Logia adalah ilmu ataupun tulisan diambil dari kata logos, kata Yunani logos, tulisan yang kemudian menjadi ilmu. Ya, itu sebab semua ilmu belakangnya ada tulisan logia, ya, teologia, ilmu tentang Tuhan, ya. Geologia, geo itu dunia, bumi, ilmu tentang geologi, tentang pertanahan, tentang lapisan kerak bumi, ya saudara, dan lain sebagainya. Klimatologi,
klimatologia. Klimat itu artinya iklim. Ya. Kemudian segala sesuatu dengan belakang kata logia itu berarti ilmu atau tulisan. Nah, trilogi, tri itu tiga. Tiga ilmu. Trilogi tentang penggembalaan. Atau tiga aspek di dalam penggembalaan. Sudah pasti ini sangat penting bagi semua rekan-rekan hamba Tuhan yang kekasih. Tetapi juga bagi jemaat, karena dari trilogi ini ada satu logia yang menyangkut soal jemaat. Saudara, ya mari kita tengok. Yang pertama, gembala jemaat. Dia harus tulus dan takut Allah. Ini tidak bisa ditawar. Dia boleh bodoh, tidak punya gelar, gak pernah sekolah tinggi. Tetapi dia harus tulus dan takut sama Allah. Ini syarat nomor satu. Orang mau menjadi gembala. Dia harus mengutamakan Tuhan. Dia harus beri hormat Tuhan. Nomor satu. Kalaupun dia baik dengan orang, di dalam jemaat, luar jemaat, dia tidak boleh mengganti Tuhan dan merelakan Tuhan demi orang yang baik dengan dia. Ngerti? Semua pendeta harus ngerti. Jadi logia pertama adalah gembala jemaat yang tulus dan takut akan Allah. Dan dia harus berani berisiko. Kalau ada orang mau merebut kedudukan Allah dari hidup dia. Atau mau menyingkirkan nomor 2 Allah. Lalu menjadikan dia nomor 1. Dia harus berani melawan. Dalam sejarah pelayanan saya, puluhan kali saya melawan. Dan puluhan kali saya menegur orang. Ya saudara. Kenapa? Karena mereka ingin mengganti Allah yang saya layani. Agar supaya saya perhatian sama dia. No way, no way. Singa saya akan keluar. Saudara. Itu sebab saya memberitahu kepada saudara. Kedudukan Tuhan itu tidak boleh diganti. Para gembala, ibu gembala harus ngerti dan paham banget ya, orang Magelang ya. Semua dikasih belakangnya T, I, ya. Ro jadi Roy. Nah, jadi Timot jadi Timothy, oke? Nah, jadi semua harus kasih I. Jadi harus sangat banget. Itu sebab saudara harus sebagai gembala, ibu sebagai gembala, atau bapak sebagai gembala, jangan sampai kedudukan Tuhan bisa digeser oleh jemaat. Atau oleh kawan kita, atau famili kita, keluarga kita. Demi keuntungan mereka. No way. Kita hanya memberikan keuntungan untuk Tuhan. Yang setuju, beri tepuk tangan bagi dia. Dan jemaat yang menyokong pendetanya, jemaatnya ikut serta diberkati luar biasa. Amin? Iya dong. Karena dia menyokong gembalanya ini, untuk gembalanya bisa tulus, untuk gembalanya bisa takut sama Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Jangan lupa, gembala ini adalah manusia biasa. Ini tidak dibikin dari busa. Ini manusia ini saya nih. Tidak juga dari robot, dari karton, enggak. Dari, apa itu namanya, gabus yang putih itu apa namanya? Dari styrofoam, tidak. Ya. Apalagi dari tepung terigu, enggak. Jadi saudara mesti tahu, saudara mendukung saya. Ibu dan bapak gembala saudara harus saudara dukung. Amin. Yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Maka saudara ikut kecipratan berkat yang berlimpah. Nah, ini logia pertama adalah faktor gembala. Ya, itu sebab hargai gembala saudara. Jangan merendahkan dia supaya Tuhan memberkati saudara dan bukan sebaliknya mencabut berkat saudara. Mencabut berkat saudara. Hati-hati. Jangan sampai. Kedua,
logia kedua adalah jemaat, domba-domba. Domba-domba Tuhan yang berdedikasi dan taat pada gembala sidangnya. Ini logia yang kedua. Ya, saya perlu menyampaikan pada saudara bahwa tema ini, saudara, trilogi penggembalaan, ini adalah skripsi saya untuk master bidang konseling S2, dan diminta supaya ini juga menjadi disertasi saya untuk S3 doktor. Karena ini sangat penting. Dan ini dianggap oleh kampus saya, oleh Bapak Rektor dan Direktur PSP, ini pelajaran sangat penting. Jadi untuk jenjang S3 saya, doktor saya lebih diminta mendalami lagi mengenai soal ini untuk menjadi salah satu bahan baku pelajaran trilogi penggembalaan ini. Nah, saudara, logia yang kedua, ilmu yang kedua atau tulisan yang kedua adalah domba. Di mana Tuhan sebagai kongsi si gembala, Tuhan dan gembala akan perhatian pada domba. Nah, jadi peranan saudara sebagai jemaat di dalam sebuah gereja adalah peranan yang mempunyai hak paten. Hak paten. Saya kasih tahu. Jadi kalau saudara sudah masuk dalam satu jemaat, dalam satu gereja, gereja A, maka saudara itu saudara dipaten oleh Tuhan. Saudara punya hak paten di gereja A. Ini demikian. Istilah sehari-harinya saya boleh katakan saudara itu adalah hak properti, intelektualitas dan rohaniah dari sebuah gereja. Saudara adalah hak paten dari gereja tersebut. Bayangin, Tuhan sudah mempatenkan saudara pada sebuah gereja, yaitu gereja A. Tetapi saudara bandel dan ngeyel, dan saudara mau pindah-pindah gereja, dicabut hak paten saudara oleh Tuhan. Maka saudara akan menjadi domba yang tanpa hak paten. Ini tidak main-main. Dan saya tidak menakut-nakuti. Ini adalah penyelidikan saya dalam Alkitab. Yang saya tuangkan untuk skripsi dan disertasi saya. Bahkan untuk ujian PhD saya. Karena ini maknanya luar biasa, saudara. Seorang domba Tuhan, dia itu dipaten oleh Tuhan. Ya sudah, tentu saya tidak akan membicarakan di sini ya. Ini berpuluh-puluh lembar ya disertasi saya mengenai soal ini. Panjang lebar dan dalam sekali. Tapi saya hanya meringkas saja. Bahwa seorang domba Tuhan itu permata Tuhan. Paten milik Tuhan di suatu gereja. Kalau saudara mendengar perkataan saya ini, harusnya saudara bersyukur sama Tuhan. Oh Tuhan, Engkau kok begitu memuliakan hamba ya? Tuhan bilang iya. Satu, karena kamu percaya sama aku. Dua, karena kamu mau dipimpin oleh hambaku ini yang aku tetapkan. Maka aku memeterai, aku mempaten kamu dengan hak paten sorgawi, dengan meterai Roh Kudusku, sehingga kamu menjadi domba yang bakal mulia. Bakal apa saudara? Domba yang bakal mulia. Wow. Ya, itu sebab ngerti ya sekarang ya. Dan itu fakta dari dalam Alkitab yang saya pelajari khusus untuk disertasi saya S3. Itu dahsyat sekali. Ya, tentang domba ini. Jemaat ini. Entah dia seorang yang educated atau undereducated, tidak berpendidikan atau sangat berpendidikan. Apakah dia the have, orang yang kaya, orang yang mampu, atau the have-nots, orang yang tidak mampu keuangan. Tidak ada masalah.
suku, bangsa, ras di seluruh dunia sama. Namanya domba itu di seluruh dunia sama semua. Di mata Tuhan, mereka masing-masing dipaten. Sebagai contoh satu keluarga, suami dan istri 2 orang kan? Lalu seperti saya ya, anaknya 3. 1 Milka, nomor 2 Matthew, yang ada di sini, dan nomor 3 Rema di Kanada. 5 orang satu keluarga, contohnya. Saudara, 5-5-nya itu masing-masing bukan dipaten dalam nama keluarga Timothy Roy Kartiko Budiman. Tidak. Tapi masing-masing dipaten nama pribadinya. Wow. Ini penyelidikan saya dalam disertasi saya. Jadi setiap anggota keluarga, para kekasih, itu dinilai bukan secara gabungan ataupun satu grup. Keluarga, katakan keluarga Bapak A atau keluarga Bapak dan Ibu B. Tidak. Sekeluarga ini berapa? 12 orang atau 7 orang. Masing-masing 7 paten, masing-masing 12 paten, saudara. Ini dahsyat loh. Kok mau mundur dari Tuhan tuh gimana kau? Itu pertanyaan saya sekarang. Kalau ada orang mau mundur dari Tuhan, emangnya kau siapa gitu loh. Kok mau mundur dari Tuhan? Itu sebab saudara mesti ngerti, ya. Kalau saudara tidak mengerti, Tuhan mengampuni saudara. Tetapi saudara harus mempunyai pengertian dari apa yang saya omong ini, yang saya sampaikan dari firman ini. Engkau tidak bisa hidup tanpa paten dari Tuhan. Enggak bisa. Engkau akan menjadi domba terhilang. Iya, kalau masih bisa ditemukan. Kalau sampai Tuhan tidak mau cari saudara, repot dia. Itu sebab para kekasih perhatikan, ya. Saya ingin supaya satu, gembala bertanggung jawab, takut dan taat kepada Tuhan nomor 1. Saya mau tanya, takut dan taat pada orang atau pada jemaat boleh enggak? Jawab tidak boleh. Boleh enggak? Tidak boleh. Saya hanya harus takut dan taat kepada Tuhan Yesus saja. Ya, saudara. Itu pesan saya kepada Ibu Gembala tempo hari. Saya kadang-kadang itu merasa kasihan sekali kalau saya mati gimana, Ibu Gembala. Itu selalu kepikiran saya. Dan saya selalu mengatakan pada beliau, kalau Ek mati lebih dulu. Dia mesti jawab, nah mulai lagi nih, mulai lagi. Gitu. Ya. Saya gak peduli, saya terusin aja. Kalau Ek mati dulu, Ye harus bisa berdiri pada firman Tuhan. Jangan anggap seorang wanita tidak bisa menjadi pemimpin. Ye bisa menjadi pemimpin yang dipakai dan diurapi Tuhan luar biasa. Lebih dari sekarang, saya bilang. Ya sudah, stop. Enggak. Ek mau bicara. Kalau Ek mati, Ye harus menjadi seorang pemimpin yang baja dan batu karang. Harus lebih kuat dari sekarang ini. Sekarang kita berdua. Kalau satu sudah mati, yang satu harus lebih kuat. Karena dia sendirian. Lalu saya memberikan wejangan pada dia. Ye harus tidak boleh memandang orang. Bahwa orang itu istimewa. Tidak boleh. Ye harus memandang kepada Tuhan. Tuhanlah yang sudah mengangkat kita. Tuhanlah yang sudah mempercayai kita. Yang istimewa itu bukan manusia. Yang istimewa adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu wejangan saya pada Ibu Gembala. Jadi saya dengan bahasa lebih mudah dan simpel, kalau aku nggak ada, kalau aku mati, kamu harus yang kuat. Kamu itu orang yang dipakai oleh Tuhan. Kamu mempunyai kuasa ilahi. Kamu bilang A akan terjadi A. Kamu bilang B akan terjadi B, saya bilang. Saudara,
Itu sebab penting sekali bagi para hamba-hamba Tuhan bahwa kita adalah logia nomor 1. Ilmu nomor 1, gembala. Nomor 2, jemaat, domba. Dan domba ini istimewanya apa? Ada hak paten Allah. Wow. Ya, luar biasa. Saya akan ulang bicara, lalu saudara jawabnya, wow. Oke? Saya mantep wow-nya. Ya. Kita domba adalah domba yang mempunyai hak paten Allah. Hei, orang anak bunyi nih. Ya. Kita adalah domba yang mempunyai hak paten Allah. Wow. Luar biasa loh saudara. Saudara itu luar biasa. Jadi saya bilang kalau satu keluarga 7 orang, 12 orang, atau 3 orang, atau 5 orang. 3-3-nya, 5-5-nya, 7-7-nya, 12-12-nya. Semua masing-masing punya hak paten. Luar biasa. Ya, itu logia kedua. Logia ketiga. Nah, ini dahsyat. Apakah dia? Saya tutup di sini. Gembala dan domba yang bersatu. Dan yang menyatu dalam firman dan Roh Kudus. Ayo ikuti kata-kata saya. Logia ketiga. Batuknya tidak usah diikuti. Logia ketiga. Ayo omong. Ya. Logia ketiga. Gembala dan domba yang menyatu dalam firman dan Roh Kudus. Dahsyat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saya minum dulu. Saudara yang kekasih, nomor 1 itu dahsyat, ya, gembala yang tulus dan taat. Nomor 2 itu dahsyat, domba yang berdedikasi dan taat pada gembala sidangnya. Karena kalau mereka berdedikasi dan mereka bertaat kepada gembalanya, mereka itu dapat hak paten. Dapat hak paten. Ya, saudara. Dan ini luar biasa sekali, ya. Saya tidak bisa panjang lebar menjelaskan karena konteksnya beda. Dan nomor 3 bayangin. Kalau gembala dan domba, ya saudara, menyatu di dalam firman. Di dalam firman dan Roh Kudus. Luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Ya, itu sebab para kekasih, rekan-rekan saya yang kekasih para bapak dan ibu gembala, maupun juga pengerja-pengerja gereja di semua gereja, pelayan-pelayan sidang di semua gereja, penatua di semua gereja, perhatikan. Trilogi penggembalaan ini dahsyat sekali. Kemudian saya diminta pada wisuda saya, pada S2 saya diminta untuk membawakan orasi ilmiah. Itu harusnya bukan mahasiswa yang mau diwisuda. Itu harusnya salah satu dosen yang terpilih untuk itu. Tapi saya diminta untuk menyampaikan orasi ilmiah. Dan harus ini, trilogi penggembalaan ini. Ya udah saya sampaikan juga. Saudara. Dan kemudian pada inaugurasi atau wisuda S3 saya, di mana Ibu Gembala sudah di rumah Bapa di sorga. Saudara, itu 2 tahun lebih yang lalu. Saya kembali diminta untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan tema yang sama, trilogi penggembalaan. Tetapi untuk pembahasannya lebih mendalam. Karena ini wisuda S3. Jadi saya melihat bahwa
institusi teologi akademik juga sangat membutuhkan ini pelajaran. Yang ketiga ini, saudara, ini yang sulit dicapai. Yaitu apa? Mungkin gembala dan domba selalu bersama-sama dalam setiap jam ibadah. Ya kecuali ada orang-orang yang tidak datang, absen dan bolos dan lain sebagainya. Tetapi maksudnya bukan bersama-samanya dalam ruangan gereja. Ya, logia ketiga ini bukan bersama-sama dalam ruangan gereja. Tetapi logia ketiga ini antara nomor satu tadi gembala, yang tulus dan takut sama Tuhan. Nomor dua, domba yang berdedikasi dan taat pada gembalanya, bersatu di dalam firman. Nah ini sulit memang, saudara, untuk menyatukan gembala dan domba. Ya, untuk semua mau bersatu di dalam firman dan Roh Kudus, ini adalah bukan pekerjaan gembala. Tetapi ini adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Bayangin. Dengan Allah Roh Kudus kita undang bekerja di dalam gereja kita, maka manifestasi kasih karunia Allah, talenta-talenta jasmani rohani, mujizat keajaiban, itu mudah terjadi di dalam jemaat kita. Kenapa? Karena baik gembala maupun domba itu membaur, menyatu di dalam firman Tuhan dan di dalam pengurapan Roh Kudus. Maka itu setiap Bible study hari Rabu, saya sebagai gembala menginstitusikan untuk kita mengadakan pengurapan. Apa tujuan saya? Tujuan saya ini, nomor 3 ini, saudara. Karena saya yang meneliti, saya yang menyelidiki, dan saya yang menyusun, saya punya karya ilmiah, maka saya adakan itu pengurapan minyak. Supaya apa? Supaya saya dan domba-domba ini menyatu di dalam firman dan di dalam pengurapan Roh Kudus. Kita mengakui bahwa otoritas tertinggi ada pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya kepada kita semua, kepada gembala dan kepada domba. Maka apa yang terjadi dalam gereja? Mujizat, kuasa recovery, kuasa pemulihan yang dahsyat, saudara. Yang gak mungkin seorang manusia bisa lakukan. Dan hanya Tuhan saja bisa lakukan. Amin. Itu sebab jadilah domba yang baik. Jangan jadi domba yang kurang baik. Yang baik itu yang berdedikasi dan taat kepada gembalanya. Kalau bisa, Anda akan mendapat hak paten. Sekali lagi, rumah tangga Anda berapa warganya? 15 orang. Termasuk keponaan juga masuk di situ dalam kakaknya. Pokoknya siapa yang ada di dalam kartu keluarga saudara. Kalau saudara bisa membawa keluarga saudara untuk takut kepada Tuhan dan taat pada gembala, para kekasih, engkau dapat hak paten sorgawi yang dahsyat sekali. Thomas Alva Edison, seorang inventor, seorang penemu, kita kenal dia di awal abad 20. Dia menemukan 999 hak paten. Kayaknya kayak apa itu keturunannya Thomas Alva Edison di Amerika. Sampai cucu buyutnya, sampai buyut-buyutnya, ya, itu semua kecipratan hak paten yang ditemukan oleh kakek moyang mereka yang bernama Thomas Alva Edison. Seorang remaja yang gak lulus sekolah SMP. SMP gak lulus. Itu Edison.
Tapi sekarang kita pakai dia punya karya, inventor, dia punya penemuan-penemuan, listrik, lampu, ya, segala sesuatu di pesawat istimewa, pesawat terbang itu. Wah, itu lebih dari 100 penemuan Thomas Alva Edison. Sehingga ini barang raksasa yang beratnya 80 ton bisa mabur. Ya. Hebat kan? Itu Thomas Alva Edison. Ditanya, Tuan Edison, mengapa Tuan tidak mencari dan membuat satu penemuan satu saja supaya genap 1000? Tuhan sudah mendapatkan 999 penemuan. Satu penemuan lagi, Tuhan. Tuhan akan menjadi orang nomor 1 di dunia yang telah menemukan paling banyak inovasi. Apa jawab Thomas Alva Edison, seorang yang takut kepada Tuhan? Jemaat yang taat kepada gembalanya. Memberikan korban begitu banyak buat gereja-gereja di Amerika. Apa jawab dia? Tidak. Yang satu sudah ada. Yaitu aku menemukan Tuhan Yesus dalam hidupku. Jadi aku batasi hanya sampai 999. Karena satu penemuan ini paling besar yang menyelamatkan jiwaku. Untuk kalau aku mati masuk ke sorga. Yaitu aku menemukan Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Hebat ya jawabannya. Lebih hebat dari penemuannya menurut saya. Saudara, jadi saya dan saudara ini, cuma seujung kukunya Thomas Alva Edison. Saya mau tanya, ada di sini yang menemukan sesuatu penemuan yang ajaib, yang istimewa? Ada? Dari MK, dari pendeta-pendeta, ada penemuan apa? Enggak ada kan? Saya pun tidak menemukan apa-apa. Kunci hilang aja enggak ketemu kok saya. Coba gimana? Ya, itu sebab orang yang begitu hebat, Thomas Alva Edison, ya, yang biografi dan autobiografinya saya baca ketika saya masih di SMP. Ada 2 buku, saya baca semuanya. Saudara, itu mengatakan ada satu penemuan yang terbesar bagi dunia dan bagi pribadiku. Yaitu Yesus sudah mati di kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia menjadi juru selamatku. Itu adalah inovasi penemuanku yang terbesar. Para kekasih, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebab logia pertama, logia kedua, dan logia ketiga. Jangan lupa. Para kekasih, dan saya ingin supaya kita semua menjadi gembala dan domba yang takut dan tulus kepada Tuhan. Ya, para kekasih, saya ingin untuk kita semuanya menyelesaikan pelajaran kita pada malam ini, ya saudara. Dan saya mohon supaya sekarang saya ingin saudara, siapa yang bisa menjelaskan singkat tentang trilogi penggembalaan, nanti akan dapat hadiah. Komplit loh ya. Ayo, siapa? Silahkan mengacungkan tangan. Nanti. Ya, siapa? Dari El Shaddai. El Shaddai, siapa? Ya, Mutri. Oh ya, mari silakan Ibu. Mengenai trilogi nomor 1, trilogi yang pertama, jemaat yang takut akan Allah. Harus berani berisiko membela Allah. Kalau ada yang menjelekkan atau menghina Allah, gembalanya harus bisa mengatasi. Terus kedua, domba Tuhan yang berdedikasi taat pada gembala sidang. Domba mempunyai hak paten di gereja tersebut dan hak paten dari surgawi. Domba-domba itu yang akan mulia hidupnya. Trilogi ketiga,
gembala dan domba yang menyatu, itu dengan firman dan Roh Kudus. Gitu, Ya, gembala. ya, terima kasih, betul ya. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Nanti akan dapat hadiah dari staf saya, ya. Para kekasih, kiranya saudara semua saya yakin bisa jawab, ya. Nah, dan saya ingin supaya ini semua bukan hanya kita ngerti, kita paham, kita apal, tetapi kita melakukan. Jangan lupa hak paten Anda sebagai domba. Ya, itu harus dimiliki. Harus sampai mati membawa kita masuk dalam sorga. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, kita akan melanjutkan, dan saya minta izin pada Bapak host, Bapak Pendeta Handi, untuk boleh saya masuk dalam pengurapan minyak. Ya, silakan Pastor Roy. Ya, terima kasih. Para kekasih, siapkan minyak urapan saudara. Bubuhkan pada jari tangan kanan saudara. Dan mari kita angkat dengan tangan kanan ini dan tangan kiri taruh di jantung. Mari ikuti doa saya. Ya Allah Roh Kudus, pada kesempatan yang indah ini, urapilah hamba, supaya hamba kuat dan mampu melaksanakan trilogi penggembalaan, sehingga hidup hamba hebat, dan perkara-perkara ilahi dan jasmani segera terjadi. Dalam nama Yesus, izinkan hamba mengoles dengan minyak dahi hamba. Dalam nama Yesus, katakan dalam nama Yesus. Saudara boleh mengoles minyak pada dahi. Dalam nama Yesus, aku diurapi, aku dibaharui, aku menyatu di dalam firman dan Roh Kudus. Sebagai logia yang ketiga dari trilogi penggembalaan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagiku. Dalam nama Yesus, aku akan dipakai Tuhan dalam kerendahan hati, di dalam kesatuan bersama dengan gembalaku. Dalam nama Yesus, sehingga trilogi ini menghasilkan mujizat yang sering kali terjadi bagiku dan isi rumah tanggaku. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikan tepuk tangan yang baik bagi dia. Diberkatilah saudara yang telah menerima firman dan telah diurapi dan mengurapi kepala saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, dan kita semua mengaminkan. Amin.